Bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Pembelajaran hari ini kita sudah menginjak ke pembelajaran 4. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang jari-jari tangan kita. Ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Dan berapa jumlah jari pada tubuh kita? Ada berapa? Ada 10. Lalu tentang apa lagi? Ya, tentang aturan yang dilakukan sebelum kita tidur. Pada pembelajaran keempat, kita buka dahulu halaman 57. Ya, sudah dibuka halaman 57. Situ ada ayo mengamati. Sebelum kita memulai, kita membacanya dulu ya, supaya lebih paham sebelum kita mengerjakan sesuatu. Ayo mengamati, menjaga bagian-bagian tubuh. Kamu sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Tubuh harus dijaga agar sehat. Amati gambar berikut. Di sini ada Siti dan teman-temannya. Lalu berikutnya ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain. Ada bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Kalian tahu tidak? Ternyata tubuh kita ini ada yang boleh disentuh oleh orang lain, ada yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, untuk penjelasannya kita lanjutkan ya. Ajak temanmu mengamati gambar. Bagian tubuh mana yang boleh disentuh orang lain? Bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Mengapa? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, kita buka halaman berikutnya, halaman 58. Nih, sini ada contoh gambar tubuh anak-anak dari bagian depan dan bagian belakang. Amati gambar berikut ini. Tubuh bagian depan dan tubuh bagian belakang. Di sini ada gambar. Nah, untuk yang tanda warna merah ini, berarti bagian tubuh kalian tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ya, khusus tanda merah ini. Bagian yang belakang ya, bagian sini juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Perhatikan lingkaran berwarna merah. Itulah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Jagalah tubuhmu dengan baik. Jika ada yang mau menyentuh bagian tubuhmu di lingkaran merah, maka katakan tidak, jangan sentuh, atau tidak, jangan disentuh. Gitu ya. Kalian harus tegas. Jangan sembarangan orang boleh memegang bagian tubuhmu, kecuali ibu atau ayah ya. Laporkan kepada guru atau orang tuamu apabila ada orang yang memegang bagian tubuh yang tidak boleh dipegang itu. Ya, kalian jangan diam saja. Jadi kalau ada orang lain bukan ayah atau ibu yang memegang bagian tubuhmu, kalian harus bilang, harus jujur pada ibu atau ayah, cerita pada ibu atau ayah, ya. Nih, bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, yaitu ada bagian mulut, ya, baik dengan tangan ataupun dengan anggota tubuh lainnya. Bagian ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lalu bagian dada ini juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lalu bagian ini ya, bawah perut juga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Lalu yang bagian belakang itu bagian pantat, sini tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada orang lain yang memegang bagian tubuh kalian, kalian harus cerita dengan orang tua kalian, oke? Ya, bagus. Ya, kita menginjak ke halaman yang berikutnya pada halaman 59. Coba dilihat, ada gambar siapa ini? Ya, di sini ada gambar anak yang sedang berdiri. Kita baca dulu bacaannya. Ternyata si anak ini namanya Benny, ya. Benny maju ke depan kelas.
Benny menceritakan pengalamannya. Cerita tentang bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Cerita tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ayo teman, ceritakan pengalamanmu, lakukan secara bergantian, lakukan dengan tertib. Apakah kalian punya pengalaman? Ada orang lain yang memegang bagian tubuh kalian? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, tidak usah diceritakan. Kalau ada, segera ceritakan kepada orang tuamu ya. Setelah itu, kalian bisa memfotokopi halaman tersebut, kalian gunting, lalu kalian tandai dengan pensil warna merah. Tadi yang sudah Ibu jelaskan bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain pada gambar Benny ini. Misalnya yang pertama tadi bagian mulut ya, diwarnai merah bagian mulutnya ya. Tidak boleh artinya. Oke, paham? Ya. Kita buka halaman berikutnya. Halaman 60, ayo mencoba. Cara membaca yang tepat. Dayu sedang membaca buku di kelas. Cahaya di kelas terang. Dayu bisa membaca dengan baik. Amati gambar di bawah ini. Cara memegang dan membalik halaman buku. Di sini ada gambar dua anak dengan cara memegang buku dan cara membalik halaman buku yang benar dan salah. Ya, cahaya saat membaca, di bawahnya juga ada gambarnya di sini. Cahaya yang tepat untuk membaca itu bagaimana cara membaca? Membacalah dengan baik saat di rumahmu. Ya, cahayanya harus terang, ya, harus terang seperti ini. Lalu cara memegang buku yang baik, tadi sudah ada videonya, ya, sudah paham berarti. Cahaya saat membaca, cahayanya terang, tidak boleh di kegelapan. Karena kalau di kegelapan nanti ya bacaannya tidak terbaca dengan jelas. Untuk yang berikutnya, ayo menari halaman 61. Sini ada Siti, Udin, Edo dan teman-temannya sedang melakukan tarian. Gerakan anggota tubuh bersama teman, gerakan tubuh secara bebas. Mari kita menari. Ikuti irama dengan hitungan, kita bergembira, tubuh kita banyak manfaatnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Untuk gerakan menari itu nanti kalian bisa praktekkan sesuai dengan musik yang kalian sukai. Kalian boleh menari dengan musik yang kalian sukai ya. Bisa bergerak dengan menari, kalian bisa bergerak dengan bebas. Menggerakkan tubuh agar tubuh menjadi bebas, menjadi gerak dan sehat. Alhamdulillah pelajaran pada kali ini, pembelajaran 4 sudah selesai. Materi yang sudah kita dapat hari ini yaitu tentang bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian mana tadi? Ya, bagian mulut, bagian dada, dan bagian bawah perut. Lalu yang bagian belakang tadi yang tidak boleh mana? Ya, bagian pantat itu tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Ingat, tidak boleh disentuh kecuali ayah atau ibu kalian. Kalau perempuannya ibu, kalau laki-laki ya ayah ya. Lalu untuk pembelajaran yang berikutnya kita akan belajar tentang huruf-huruf dan tentang lambang bilangan. Jadi pelajari materi yang berikutnya, bersiap untuk hari besok. Sekian pelajaran hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.